Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan juga rahmatnya, sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan tutoran online seperti biasanya. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rian Nuari selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku sekalian. Perkenalkan, saya Dita Kurnia dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen, dan pada sesi keempat ini saya akan membahas sedikit mengenai COVID-19. Kalian pasti sudah mendengar soal virus yang melanda Tiongkok, bahkan dunia, dalam kurun waktu 1 bulan saja. Wuhan coronavirus atau yang dinamakan oleh WHO sebagai 2019 coronavirus adalah jenis virus yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak. Nah, ada beberapa jenis virus corona yang menyerang manusia yang kita kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus atau biasa yang kita kenal sebagai virus COVID-19, mereka semua adalah sekeluarga virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan, dan infeksi yang disebabkan oleh virus tersebut disebut dengan COVID-19. Virus corona dapat menyebabkan gangguan ringan pada pernafasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian loh. Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019, yang pada awalnya dicurigai berasal dari sejenis kelelawar Chinese Rufous horsebat yang dijual di pasar seafood. Virus ini dapat ditularkan dari binatang ke manusia, bahkan manusia ke manusia. Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Apabila menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala yang ditimbulkan sama saja seperti batuk pilek biasa, disertai dengan demam ringan, dan itu akan sembuh dalam beberapa hari. Akan tetapi, bagi orang yang memiliki sistem imun yang lemah, maka virus tersebut dapat menginfeksi sistem pernafasan bagian bawah, yang dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi dan juga sesak nafas. Selanjutnya, bagaimana sih penularan COVID-19? Yang pertama, bisa melalui percikan air liur. Melalui percikan air liur, orang yang terpapar COVID-19, apabila ia batuk, bersin, atau berbicara, pada saat percikan air liur orang yang terpapar atau terhirup oleh kita, jadinya kita dapat beresiko untuk tertular penyakit ini. Apalagi pada saat daya tahan tubuh kita sedang menurun. Nah, itu sangat memudahkan kita untuk dapat terpapar juga. Yang kedua, ada melalui tangan. Ketika kita menyentuh benda yang terkontaminasi cipratan air liur penderita COVID-19. Nah, perlu diwaspadai. Yang ketiga, adanya kontak secara dekat, seperti bersentuhan, berjabat tangan dengan penderita COVID-19, dapat meningkatkan resiko untuk tertular juga loh. COVID-19 menyebabkan penyakit saluran pernafasan dan juga dapat menimbulkan beberapa gejala, diantaranya ada demam, susah nafas, pegal linu, terus juga batuk kering, sakit tenggorokan. Namun, dalam beberapa kasus, ada orang yang terjangkit dapat menimbulkan gejala diare, hidung tersumbat, atau bahkan dia tidak menimbulkan gejala apapun. Bahkan ia merasa sehat-sehat saja. Selanjutnya, apa saja sih yang dapat kita lakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19? Yang pertama, mencuci tangan. Cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, atau kita dapat menggunakan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang kedua, hindari keramaian. Menjaga jarak antar sesama minimal 1 meter. Yang ketiga, tetap di rumah. Apabila kita tidak memiliki keperluan yang mendesak, alangkah baiknya kita tetap di rumah. Lalu yang keempat, ada menggunakan masker ketika keluar rumah. Yang kelima, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan juga mulut. Lalu keenam, jika merasa kurang sehat, alangkah baiknya segera menghubungi layanan kesehatan. Yang ketujuh, tetap tenang dan menerapkan PHBS atau pola hidup bersih dan sehat.
Lalu yang terakhir saya akan membacakan mengenai perkembangan seputar kasus COVID-19 di seluruh dunia beserta data dari semua negara per 5 November 2022. Berdasarkan data dari WHO bahwa hingga Sabtu 5 November 2022 pukul 17.51 jumlah orang yang positif terinfeksi virus corona di dunia telah mencapai 637.441.681 orang. Sedangkan untuk yang meninggal dunia sebanyak 6.604.766 orang dan 13.713.851 orang positif aktif masih dirawat. Serta yang dinyatakan sembuh ada 617.123.064 orang. Sampai saat ini, Eropa menjadi benua dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi, yaitu 235.041.702 kasus. Sedangkan untuk Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia, yaitu 99.602.478 orang. Jumlah kasus virus corona di Indonesia sebanyak 6.515.489 orang, sedangkan yang meninggal ada 158.787 orang, dan yang sembuh ada 6.321.330 orang. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.